Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini Ustazah Novi bisa menyapa kembali teman-teman dalam video pembelajaran IPA. IPA menyenangkan. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya teman-teman? Penasaran kan? Yuk kita saksikan videonya. Nah, seperti pada manusia, hewan juga memiliki darah dan sistem peredaran darah dalam tubuhnya. Peredaran darah pada hewan berfungsi membawa cairan ke seluruh tubuh, baik itu berupa darah maupun hemolimfa. Ada yang tahu apa itu hemolimfa? Yap, teman-teman. Hemolimfa adalah cairan yang dimiliki oleh hewan avertebrata. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Oke, kita langsung simak sama-sama ya. Apa itu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup? Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Nah, apa sih sistem peredaran darah terbuka itu, teman-teman? Sistem peredaran darah terbuka adalah keadaan di mana darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Jadi darah bisa mengalir langsung melalui rongga tubuh. Dan cirinya tekanan aliran darahnya lebih lambat. Yang kedua, peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah. Dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Oke, ayo kita langsung simak contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama, teman-teman, ada serangga. Ayo, serangga sistem peredaran darah terbuka atau tertutup? Nah, sistem peredaran darah serangga adalah sistem peredaran darah terbuka. Darah pada serangga disebut hemolimfa, mengisi seluruh rongga dalam tubuhnya. Jadi tidak melalui pembuluh darah tapi langsung ke seluruh tubuhnya. Darah berfungsi mengedarkan makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Nah, itu fungsinya ya untuk serangga. Lalu, serangga ini memiliki jantung dan pembuluh. Struktur jantung masih sederhana, teman-teman, sehingga disebut sebagai jantung pembuluh. Oh iya teman-teman, sistem peredaran darah terbuka ini tidak hanya dijumpai di serangga, namun juga di hewan moluska. Ada yang tahu apa itu hewan moluska? Ya, hewan yang berbentuk lunak atau bertubuh lunak, baik yang memiliki cangkang ataupun yang tidak memiliki cangkang. Contohnya, ada udang, ada siput, ada kerang-kerangan, ada cumi. Nah, itu juga sistem peredaran darahnya, sistem peredaran darah terbuka. Nah, hewan yang kedua ada cacing tanah. Cacing tanah termasuk sistem peredaran darah apa, teman-teman? Ya, sistem peredaran darah tertutup. Cacing tanah memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh. Itu sistemnya ya teman-teman. Hewan selanjutnya ada ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi dua ruangan, yaitu ada satu serambi dan juga satu bilik. Serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Pada ikan, dalam satu kali peredaran, darah hanya satu kali beredar melalui jantung. Sehingga sistem peredaran darah pada ikan disebut sistem peredaran darah tunggal.
Nah, hewan selanjutnya yaitu amfibi. Masih ingat teman-teman apa saja contohnya? Ada katak, kodok, ya teman-teman ya. Sistem peredaran darah tertutup. Terdiri dari 3 ruang dalam jantungnya. Ada apa saja? Ada 2 serambi dan juga ada 1 bilik, teman-teman. Di dalam bilik, oksigen dari paru-paru bercampur dengan karbon dioksida dari serambi. Darah kaya dengan oksigen atau O2, kemudian dipompa ke seluruh tubuhnya amfibi. Dan darah kaya karbon dioksida atau CO2 dipompa ke paru-paru. Dan karena pada katak, dalam 1 kali peredaran darah itu melewati jantung sebanyak 2 kali, maka katak disebut dengan peredaran darah ganda. Selanjutnya ada reptilia, ada burung, dan mamalia. Ada yang tahu ketiganya memiliki sistem peredaran darah apa, teman-teman? Yaps, ketiganya memiliki sistem peredaran darah tertutup. Pada bagian jantungnya nih di reptil, burung, dan mamalia itu terdiri atas 4 ruang. Terbagi menjadi 4. 2 serambi, 2 bilik. Ini nama-nama bagian dalam jantung ya. Pada reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan itu belum sempurna, sehingga terjadi pencampuran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2, teman-teman. Ini pada reptilia ya. Beda lagi pada burung dan mamalia. Ruang-ruang jantung telah terpisah secara sempurna. Nah, teman-teman, ketiganya ini termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, ayo kita berlatih teman-teman. Sebutkan perbedaan antara peredaran darah tertutup dan peredaran darah terbuka. Coba diingat-ingat. Apa ya? Sudah ingat? Sebutkan jawabannya ya. Nanti kita samakan betul tidak jawabannya. Sudah dijawab? Nah, ini dia. Sama tidak dengan jawaban teman-teman? Peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba kelompokkan gambar makhluk hidup berikut berdasarkan sistem peredaran darahnya. Nah, ada burung, ada manusia, ada ikan, ada katak, ada cacing tanah, ada kumbang. Coba jawab ya. Sudah dijawab teman-teman? Coba kita koreksi ya, kita samakan jawabannya. Apakah betul? Burung, peredaran darah tertutup. Manusia, peredaran darah tertutup. Katak, peredaran darah tertutup. Cacing tanah, peredaran darah tertutup. Ikan, peredaran darah tertutup. Dan kumbang, peredaran darah terbuka. Yeay, betul nggak jawaban teman-teman? Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan jenis jantung yang dimiliki oleh hewan berikut. Burung, katak, cacing tanah, ikan, dan juga kumbang. Sudah jawaban teman-teman? Oke, kita koreksi ya. Kita samakan jawabannya. Mulai dari burung. Jantungnya telah sempurna dengan 2 bilik dan 2 serambi yang terpisah. Sama teman-teman jawabannya? Selanjutnya, katak. Jantungnya ada 3 ruang, 1 bilik dan 2 serambi. Cacing tanah, jantungnya jantung pembuluh. Ikan, jantungnya ada 2 ruang, 1 bilik, 1 serambi. Dan yang terakhir kumbang, jantung pembuluh. Yeay.
Oke, hari ini teman-teman bisa mengerjakan modul halaman 8 ya, tentang sistem peredaran darah pada hewan. Materinya teman-teman bisa lihat di video yang tadi, lalu teman-teman juga bisa baca materi di buku tematik 5D halaman 19 teman-teman. Nah, akan ada proyek kerja kelompok IPA ya, teman-teman sudah ada di bagian depan modul nama-nama kelompoknya. Insya Allah akan Ustazah jelaskan besok di Zoom ya. Jangan sampai ketinggalan Zoom IPA teman-teman besok. Dan kita akan mengoreksi juga modul yang teman-teman telah kerjakan hari ini. Besok kita akan koreksi sama-sama, kita akan pelajari lagi sama-sama. Sampai berjumpa besok teman-teman. Alhamdulillah, itulah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman belajar di rumah. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami, silakan hubungi Ustazah Novia atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, sekian dari Ustazah Novi. Jazakumullah. Wassalam.